Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Ya, hari ini kita mau coba record pakai iPad dan makanya di sini ada mic baru ya, yang memang aku khususkan nanti untuk konten trading di luar gitu. Jadi kalau nggak di studio ini ya tentu kita harus pakai PC. Jadi hari ini PC-nya nggak aktif sama sekali dan mic-nya nggak aktif. Kita pakai ini aja, oke? Sekalian cek sound gitu, oke? Nah, jadi guys di sini aku mau jelasin ya tentang cara menganalisa BTC tanpa trading view dan cuman pakai satu indikator, yaitu adalah EMA atau Exponential Moving Average. Apa itu EMA dan bagaimana cara menggunakannya, dan EMA apa aja yang akan kita pakai yang merupakan style trading aku. Jadi langsung saja kita pergi ke Binance. Oke teman-teman, jadi video ini dipersembahkan oleh Binance. Jadi bagi teman-teman yang pengen trading juga di Binance dan belum punya akun, silakan mendaftar menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus kickback 20% dari setiap perdagangan yang teman-teman lakukan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, jadi teman-teman bisa all in one di Binance. Jangan cuma trading, tapi juga bisa analisa di situ. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke guys, kita udah ada di tampilan Binance yang terbaru. Menurut aku sih ini benar-benar gila dan luar biasa banget ya. Karena tampilan yang baru ini guys, benar-benar UI-nya ini benar-benar lebih fresh dan lebih enak gitu. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, perubahan yang paling kerasa itu yaitu di menu-menunya ini ya. Kalian bisa lihat di sini bentuk-bentuk daripada fontnya, kemudian logo-logonya juga ini sangat-sangat berubah guys ya. Kalian bisa lihat ada Binance Alpha, ada OTC, margin, peer-to-peer dan lain sebagainya. Benar-benar ini UI-nya nih UI yang terbaru dan enak banget ya. Nah, terus juga di sini yang membedakannya itu misalnya kalian tekan ke BTC, ini fontnya udah berbeda guys dan tampilannya pun jauh lebih enak. Nah, di sini aku pakai versi iPad, yang mana versi iPad ini sedikit lebih lebar daripada versi HP-nya. Jadi bagi teman-teman yang pengguna Android, teman-teman juga bisa update, linknya nanti aku sertai di kolom deskripsi. Nah, jadi langsung saja gimana cara menganalisa BTC menggunakan EMA. Cara yang pertama adalah kalian tentunya harus punya akun Binance ya. Sekali lagi ya, yang belum punya akun Binance, daftar di kolom deskripsi di bawah ya. Kemudian teman-teman tekan sebelah sini. Nah, kemudian teman-teman tekan di sini ya. Untuk tanda settingan ini, yang ini ya, jangan salah ya. Nah, tekan yang ini, oke. Ya, teman-teman harus tekan yang itu. Kemudian kita pilih yang indikator, oke. Nah, tadi kan indikatornya kalau yang dasar itu kan yang original kan MA ya, moving average doang. Itu ada MA7, MA25 dan MA99. Oke, jadi kita di sini pakai EMA ya. Nah, EMA-nya kita konfirmasi, oke. Kemudian MA-nya kita matiin ya. Nah, jadi kayak gini guys. Dan otomatis yang kepakai itu adalah indikator EMA-nya. Ya, nah bentar ya, konfirmasi. Nah, ini harus disetting dulu guys ya. Nah, di sini aku pakai MA-nya itu 50, kemudian di sini 99 dan di sini 200 ya. Nah, jadi kita harus pakai ketiga MA ini gitu ya. Nah, bentar, ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, aktifkannya teman-teman harus klik yang di sebelah bawah ini ya. Karena dia otomatis nanti ada semua indikator itu di bagian di sini gitu ya. Nah, jadi kita pilih yang EMA dan otomatis udah muncul lah dia garis-garis EMA-nya atau Exponential Moving Average-nya. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya EMA ini untuk apa, Bang? Jadi EMA ini adalah fungsinya sebagai dynamic ya, bukan klasik ya. Kalau SNR biasa, misalnya nih supportnya di sini ya kan. Contoh nih, support di sini, resist di sini. Nah, itu adalah klasik. Ya, kalau ini dynamic, artinya bisa berubah-ubah gitu, seiring pergerakan daripada tren itu sendiri. Nah, jadi EMA ini apa? Exponential Moving Average. Ini adalah pergerakan rata-rata gitu, dari candle yang terjadi. Nah, apa itu 50, 99, dan 200-nya ini? Jadi itu adalah time frame, bukan time frame, itu adalah periodenya. Contoh, MA50. Jadi pergerakan 50 candle terakhir ini kurang lebih di harga segini. Misalnya sebagai contoh ya.
Teman-teman lihat nih, ya. Jadi pergerakan 50 candle terakhir, ya, yang ini ya, 50 candle terakhir di time frame 4 jam, rata-rata harganya itu di 103.894. Sedangkan untuk MA200-nya atau 200 candle terakhir di 4 jam, pergerakan rata-ratanya itu ada di harga 104.300-an. Ya, jadi itu dia fungsinya. Jadi itu adalah pergerakan rata-rata 200 ataupun 50 ataupun 99 ataupun 100 candle terakhir di time frame tersebut. Ya, apakah time frame-nya bisa berbeda-beda? Bisa, tergantung time frame mana yang mau dipakai gitu. Nah, jadi fungsinya sebagai support itu apa? Gitu ya. Sebagai contoh ya, biasanya MA ini sebagai patokan untuk MA ya, bukan MA ya. MA ini patokan untuk support ya. Kalau aku pribadi ya, kalau dia berada di atas semuanya ya, yang ini which is yang kayak gini nih kita sebut sebagai bull cross ya. Bull cross. Kemudian yang pergerakannya kayak gini kita sebut sebagai uptrend ya. Udah tahu lah ya, uptrend. Nah, fungsinya gampang banget. Jadi intinya ya, kalau misalnya trend chart itu mau turun, dia punya 3 level support. Level support 1, level support 2, dan level support 3. Inilah dia kenapa analisa pakai MA itu penting. Gitu. Kenapa? Karena biasanya memang hanya harga itu akan bermain dan leveling di area-area tersebut aja. Gitu. Jadi dia nggak harus, apa ya, nggak harus naik jauh, nggak harus juga turun yang jauh gimana. Yang penting ya dari EMA ini, dia merepresentasikan harga itu sendiri. Kayak gitu ya. Nah, ini secara daily. Oke bang, contoh lagi bang. Contoh, oke, di 15 menit sebagai contoh ya. Nah, di 15 menit aja ya. Ini dia masih mau retest ini. Dia naik, dia retest ya. Kalian bisa lihat retestnya di mana. Retestnya pas banget di EMA 50-nya. Ya kan? Pas kan? Nah, andai kata bang kejebol nih MA 50. Berarti nextnya di berapa? Ya MA di sini. MA 99 ini atau MA 100 ini. Nah, ini MA 100 ya. Nah, S99. Kenapa aku pakai 99? Ya nggak apa-apa, beda satu candle aja. Itu nggak beda jauh sih sebenarnya harganya ya. Cuman ya kayak keren aja angka 99 daripada angka 100 kayak gitu. Nah, intinya 50 ini untuk short term. Kemudian yang 99 atau 100 ini untuk MT atau middle term. Dan yang MA 200 ini untuk long term ya. Jadi memang ada dia ya, short term, mid term, long term gitu. Bang, bisa nggak aku tambah lagi kita pakai MA misalnya EMA 150 atau 120? Bisa aja ya, tapi yang paling umum itu 50, 100 dan juga 200 kayak gitu ya. Nah, jadi itu dia ya. Ini adalah representasinya gitu. Jadi suatu hari kalau misalnya chartnya berada di bawah tren ya, jadi ini akan jadi resist ya, EMA akan jadi resist yang harus dijebol. Dan kalau di bawah tren, jadi MA ini sama dengan support ya. Makanya disebut sebagai dynamic atau bergerak, berubah, dynamic support and resistance dari EMA atau exponential moving average. Nah, kira-kira kayak gitu. Yang punya pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Nah, jadi benar-benar ini UI Binance ini udah enak dan menggampangkan kita untuk melakukan analisa. Jadi kalian yang belum mahir sama TradingView, kalian nggak perlu pakai TradingView, kalian bisa pakai EMA aja. Dan aku yakin itu ya 60 atau 70% bisa valid kalau kalian membacanya dengan benar dan ininya benar ya, apa namanya, time frame-nya benar kayak gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next video. Bye-bye.